Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok Venture Audi Blast, Neil Art izin mempresentasikan hasil Ignite Pitch Deck M4 kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfia Farazura sebagai CEO dan CMO dan juga ada anggota saya yaitu Usnul Fadila sebagai COO dan CFO dari venture kami. Venture kami namai dengan nama Audi Blast yang bergerak di usaha nail art, di mana kami melihat semakin berkembangnya tren nail art dan kebutuhan masyarakat akan tampil untuk cantik dan menarik, sehingga kami berpikir untuk menciptakan sebuah bisnis dari dunia kecantikan. Dan usaha ini juga menawarkan jasa nail art yang dapat dipanggil ke rumah atau melakukan kegiatan nail art di rumah dengan pelayanan yang cepat dan fleksibel, serta menghadirkan desain nail art yang unik dan juga menarik dengan harga yang terjangkau. Dan kami juga akan menjual beberapa produk cat nail art seperti art kuku dan juga cat kuku. Dan kami juga meningkatkan kualitas nail art agar tidak mudah rusak dan menghadirkan desain nail art yang sedang tren dan unik agar diminati pelanggan, dan juga dengan adanya layanan nail art panggilan ke rumah dapat diharapkan membantu efisiensi waktu dari para pelanggan. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pernyataan masalah, di mana yang pertama yaitu konteksnya, di mana masalahnya terjadi ketika pelanggan mencoba mengaplikasikan NLR dan membuat NLR sendiri di rumah. Dan problem atau permasalahan, banyak orang yang tidak punya waktu untuk datang ke salon nail art, dan kurangnya kreativitas dan keterampilan dalam dekorasi atau menghias kuku. Dan yang terakhir yaitu adanya cat kuku yang terbuang sia-sia saat eh, penggunaannya dan juga terjadinya pemborosan yang diakibatkan seringnya pengaplikasian nail art secara berulang-ulang. Kemudian masuk ke dalam alternatifnya, di mana apa yang dilakukan pelanggan untuk memperbaiki masalahnya. Biasanya pelanggan akan membeli produk perawatan kuku dan cat kuku yang kualitas tinggi untuk digunakan di rumah. Dan pelanggan juga akan melihat media sosial tentang cara menghias kukunya. Dan kemudian untuk pelanggan yang sering mengalami masalah ini adalah mereka yang aktif merawat kuku dan senang bereksperimen dengan nail art. Salah satunya itu remaja, wanita dewasa muda, dan orang-orang yang sering mengikuti acara-acara khusus ataupun dalam kesehariannya. Dan kemudian terdapat dampaknya dari yang pertama itu dari sisi emosional, di mana bagaimana perasaan pelanggan, pelanggan akan merasa frustasi dan kecewa ketika hasil nail artnya itu tidak sesuai dengan keinginan. Dan juga pelanggan terkadang menghabiskan lebih banyak uang untuk produk perawatan kuku dan cat kuku tersebut. Dan waktu yang dihabiskan untuk perawatan kuku dan seni kuku juga dapat memberikan dampak yang terukur, di mana kekurangan alternatifnya yaitu produk perawatan kuku dan cat kuku berkualitas tinggi juga bisa mahal dan memerlukan keahlian khusus untuk mengaplikasikannya dengan benar. Dan jika melihat prosedur dari media sosial, seringkali hasilnya masih belum sama dan hanya membuang-buang waktu saja. Kemudian selanjutnya itu masuk ke dalam problem interviews dan survey results, di mana di sini dapat kita lihat beberapa gambar hasil dari interview melalui kuesioner yang diisi oleh 68 orang. Dan di slide ini masih di problem interviews dan survey results. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama itu berapa banyak pelanggan yang kami wawancarai. Kami mewawancari pelanggan dengan mengirimkan kuesioner kepada 68 pelanggan tentang rencana bisnis kami. Dan untuk mode wawancaranya itu melalui metode kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk wawancara, dan pelanggan mengisi kuesioner tersebut. Dan yang ketiga, berapa banyak pelanggan yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi. Sebanyak 80,9% pelanggan setuju dengan rencana yang kami buat untuk layanan nail art panggilan rumah, dan sebanyak 19,1% individu tidak setuju untuk kami mulai bisnis ini karena mereka yakin masih bisa mengatasi masalah ini secara sendiri. Selanjutnya itu masuk ke dalam estimasi pasar, di mana ada tamnya, yaitu berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah penduduk Jabodetabek adalah 33,8 juta jiwa. Dan dari jumlah tersebut, 50,58%-nya adalah perempuan, dan jumlah perempuan di Jabodetabek adalah 16,9 juta jiwa. Dan target pasar untuk usaha nail art ini adalah perempuan berusia 15 sampai 55 tahun. Dan berdasarkan data BPS tahun 2022 juga, jumlah perempuan berusia 15 sampai 55 tahun di Jabodetabek adalah sebesar 13,6 juta jiwa. Sehingga tamu untuk usaha nail art panggilan ke rumah di Jabodetabek adalah 13,6 juta jiwa. Selanjutnya masuk ke dalam
sama atau segmentation audience market, di mana berdasarkan ukuran TAM yang tadi untuk usaha NLR, yaitu di Jabodetabek sebanyak 13,6 juta jiwa dan asumsinya itu hanya 90% dari target pasar yang berada di wilayah Jabodetabek dan memiliki kebutuhan dan anggaran untuk menggunakan jasa NLR. Dan maka ukuran SEM-nya itu yaitu sebesar 6,8 juta jiwa. Selanjutnya masuk ke dalam SOM-nya, di mana berdasarkan ukuran tamu untuk usaha nilai panggilan ke rumah, di Jabodetabek yaitu 13,6 juta jiwa dan asumsi hanya 10% dari target pasar yang menggunakan jasa nilai panggilan ke rumah, maka ukuran SOM-nya yaitu sebesar 1,36 juta jiwa. Di slide ini yaitu customer persona kami dengan nama Wafid Safitri, usia 21 tahun dan pekerjaannya sebagai pelajar di Kota Malang. Dan untuk etusnya itu ia sendiri mempunyai kepribadian yang ambivert dan juga sifat pemberani serta ingin mencoba hal baru, namun terkadang dia pemalu. Dan ia memiliki pandangan luas terhadap dunia. Dan goalsnya itu ingin memiliki kuku yang sehat dan estetis. Dan ia juga tertarik merawat kukunya dan bergabung dalam komunitas online untuk menjaga kesehatannya. Untuk kefrustasiannya ini, Wafik sering berjuang merawat kukunya agar tetap terawat dan sehat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Dan untuk biografinya sendiri, Wafik saat ini kuliah di kampus negeri di Kota Malang, di Fakultas Pertanian dan jurusan Kehutanan. Dan tentu saja yang memiliki riwayat kuku rusak dan kering akibat sering masuk ke dalam hutan dan juga bersentuhan dengan tanah. Wafik ini juga seorang aktif di media sosial yang sering mengikuti seminar untuk membahas topik kesehatan dalam merawat kuku. Dan Wafik juga ingin meningkatkan keterampilan dalam merawat kukunya. Selanjutnya masuk ke dalam value proposition canvas di mana ada game creators. Di sini kami menawarkan harga yang terjangkau dan murah untuk peralatan kuku dan juga desain nail art. Kemudian masuk dalam produk atau service, kami menawarkan layanan perawatan kuku atau desain kuku di rumah tanpa harus ke salon. Dan ada painkillers melalui perawatan kuku pedicure dan manicure. Pelanggan akan merasa rileks dan hasil desain nail artnya akan memuaskan dan tahan lama. Kemudian masuk ke dalam games, di mana pelanggan ingin mendapatkan desain nail art yang diinginkan dan hasil yang diharapkan saat mengaplikasikan nail art. Dan untuk jobsnya, klien akan secara aktif mencari desain dan inspirasi seni kuku secara online ataupun di salon. Dan juga pelanggan menginvestasikan waktu dan uang untuk merawat kuku mereka, termasuk manicure dan produk kuku secara teratur. Selanjutnya masuk dalam paints, di mana klien akan kecewa ketika nail art mereka terkelupas atau memudar segera setelah diaplikasikan. Dan pelanggan juga tidak suka memiliki pilihan terbatas untuk desain seni kuku atau tidak dapat menemukan pilihan uniknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Husnul Fadila. Baik, selanjutnya di sini ada jelaskan solusi dari Anda. Jadi, kami menawarkan layanan tentang perawatan kuku dan juga berbagai desain nail art. Selanjutnya ada berdasarkan rincian penawaran yang kami tawarkan. Jadi, yang pertama pemesanan mudah. Jadi, ketika konsumer ingin memesan, maka maka kami akan melayani dengan cepat dan mudah. Nah, selain itu, yang kedua, kami menawarkan beragam desain. Jadi dalam nail art kami itu sesuai dengan tren terkini dan selanjutnya kami juga membuka pemesanan desain yang diinginkan pelanggan. Dan itu kami menawarkan paket perawatan kuku termasuk perawatan kuku dasar, perawatan kutikula dan perawatan kuku tambahan sesuai kebutuhan dari konsumen tersebut. Selain itu, kami juga menjual produk cat kuku yang alami dan tahan lama. Lalu kami juga membuka saran dan kritik dalam pelayanan kami dalam rangka peningkatan kualitas. Nah, selanjutnya di sini juga ada daftar manfaat dari solusi yang kami berikan. Jadi, manfaat yang pertama, dengan layanan LR Home Call, pelanggan tersebut tidak perlu datang atau pergi ke tempat, sehingga pelanggan dapat menghemat waktunya. Selain itu, pelanggan pastinya akan merasa puas dengan desain terbaru dan juga berbagai pilihan desain yang dipilih atau disarankan. Selain itu, manfaatnya dengan menawarkan paket perawatan kuku, pelanggan juga bisa mendapatkan seluruh perawatan dengan harga terjangkau dan dengan menjual cat kuku pun dari bahan alami dapat mengurangi kerusakan pada kuku dan juga dapat menyehatkan. Boleh next, Aura?
Selanjutnya di sini, selanjutnya di sini ada competition analysis. Jadi ada 4 competitors dan eh, Our Venture, di mana kompetitorsnya itu terdapat Blush.bar, Dashberry by Hera, Coco.tex, dan Nailart.co. Dan dari masing-masing kompetitor tersebut tentunya memiliki produk, harga, branding channel, packaging, bahkan sampai ke market reviewnya itu berbeda-beda. Seperti contoh, Blush.bar itu memiliki produk gel polis halal, nail art, nail extension kaki, nail extension 3D, nail art 3D, dan eyelash. Sedangkan Lashberry dan kompetitor selanjutnya pun memiliki produk yang berbeda dengan produk yang kami tawarkan seperti water decal, nail cover, extension nail art, 3D nail tip, kuku palsu, dan lain-lainnya. Dan harganya pun tentunya berbeda-beda. Seperti itu untuk competition analisnya. Boleh next, Aura? Selanjutnya, di sini terdapat link kanvas, di mana yang pertama terdapat problem atau masalah. Jadi, tentunya masalahnya itu seperti kuku yang kusam dan tidak terawat. Lalu adanya ingin tampil cantik dan menarik. Selain itu, tidak ada waktu untuk pergi ke salon kuku untuk masalahnya. Nah, untuk alternatifnya tersebut, tentunya dengan adanya nail art, kami tuh menawarkan berbagai macam desain seni kuku dan layanan tambahan seperti spa tangan dan kaki. Namun salon nail art kami bisa jadi kurang praktis bagi pelanggan yang tidak punya waktu untuk pergi ke salon. Nah, selanjutnya terdapat solusi. Nah, solusi yang pertama tersebut terdapat layanan nail art panggilan rumah yang menawarkan berbagai macam desain kuku sesuai kebutuhan dan selera pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan yang profesional dan memuaskan. Selanjutnya terdapat key metrics, di mana untuk key metrics sendiri terdapat quality of service, lalu ada customer retention, terus terdapat eh, pelayanan cepat dan praktis, dan juga terdapat kenyamanan room. Jadi selanjutnya terdapat proposisi nilai unik, dan dalam proposisi nilai unik ini terdapat kuku yang indah dan menarik, harga yang terjangkau, pelayanan cepat dan praktis, dan juga terdapat kenyamanan rumah. Nah, selain itu terdapat konsep pada tingkat tinggi. Jadi bisnis kami ini menawarkan solusi terhadap permasalahan pelanggan yang tidak mempunyai waktu dan tenaga untuk pergi ke salon nail art. Dan kami pun akan mengukur keberhasilannya menggunakan key metrics yang telah ditentukan. Selain terdapat konsep tingkat tinggi, terdapat juga keunggulan yang tidak adil, di mana banyaknya tim seniman kuku yang profesional dan berpengalaman menggunakan bahan berkualitas dan memberikan layanan pribadi. Lalu yang kedua, menawarkan diskon dan akses ke bahan-bahan berkualitas dan peralatan yang canggih. Lalu dalam trading channels, kami menggunakan sosial media, lalu Lalu kami juga website, terus terdapat dari mulut ke mulut atau dari satu orang ke orang lainnya. Selanjutnya terdapat segmen pelanggan. Dan dalam segmen pelanggan ini kami menargetkan kepada wanita berusia 15 hingga 55 tahun berdomisili di Indonesia, lebih tepatnya di Jabodetabek, lalu memiliki minat pada seni kuku dan memiliki pendapatan yang dapat dibelanjakan untuk membeli layanan pada nail art kami, dan selanjutnya tidak punya waktu untuk pergi ke salon. Lalu untuk early adopters-nya, tentunya perempuan yang berusia 20 hingga 35 tahun pada kelompok tersebut cenderung lebih suka mencoba hal-hal baru dan mengikuti tren. Selanjutnya, terdapat juga influencer di mana memiliki pengaruh terhadap orang lain sehingga mereka tuh dapat membantu menyebarkan informasi tentang usaha nail art kami. Selanjutnya terdapat entrepreneurs di mana dalam entrepreneurs ini memiliki gaya hidup yang sibuk sehingga mereka lebih tertarik pada layanan nail art panggilan ke rumah. Selain terdapat pengadopsi awal, terdapat struktur biaya. Jadi kami menggunakan biaya tenaga kerja, biaya bahan, biaya transportasi, dan biaya pemasaran. Selain itu terdapat aliran pendapatannya tentunya melalui biaya layanan nail art, lalu penjualan produk seni kuku. Boleh next, Aura?
Selanjutnya masih di link Canvas. Jadi di sini terdapat model bisnis. Jadi yang pertama, pelanggan tentunya akan mencari informasi tentang layanan LR panggilan ke rumah. Selanjutnya, pelanggan memesan layanan seni kuku panggilan rumah. Dan selanjutnya, bisnis akan menerima pesanan dan menyiapkan tim untuk berangkat ke konsumer tersebut. Selanjutnya, tim seni kuku pun akan mengunjungi rumah pelanggan. Selanjutnya, tim seniman kuku akan menyediakan layanan seni kuku dan pelanggan tentunya akan menerima layanan seni kuku dan pelanggan setelah mendapatkan pelayanan akan membayar biaya layanan. Selanjutnya, eh, bisnis menerima pembayaran dan menyediakan produk seni kuku dan yang terakhir bisnis melakukan pemasaran dan promosi untuk menarik lebih banyak pelanggan. Boleh nih, Saura? Baik, jadi di slide ini adalah MVP di mana bisnis ini adalah bisnis jasa kuku dan kami akan mempromosikan desain kuku di Instagram dan pemesanannya itu melalui DM dari Instagram. Dan kami juga menyediakan layanan panggilan ke rumah untuk perawatan kuku atau desain nail art. Dan salah satu produk kami yaitu nail art dengan konsep floral atau bunga karena termasuk desain seni kuku yang sedang tren di tahun 2023 dan kuku desain floral ini menggunakan motif bunga untuk menciptakan tampilan yang feminim dan juga elegan. Dan desain ini cocok bagi penggemar desain klasik dan juga timeless. Bisa dilihat, kamu bisa temukan di IG @audiblaze. Selanjutnya itu masuk ke dalam MVP validation, di mana tes detailsnya yaitu berapa lama kami akan menguji MVP ini. Kali menyebarkan kuesioner kepada pelaku bisnis itu selama seminggu atau 7 hari dengan perkiraan penyelesaian survei dalam 2 sampai 3 menit. Dan untuk targetnya itu, target kami adalah wanita berusia 15 sampai 25 tahun, khususnya punya masalah pada kuku, dan survei ini diperkirakan melibatkan lebih dari 80 responden. Dan bagaimana kita bisa menjangkau audiens tersebut? Kami menggunakan media Google Form dan mendistribusikannya melalui media sosial, yaitu seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga WhatsApp. Kemudian masuk ke dalam hasil uji, di mana ada survei diselesaikan oleh 68 responden. Pertanyaan pertama itu, apakah cukup banyak pelanggan yang beli? Berdasarkan hasil survei, ya, 80,9% menyatakan tertarik dengan NLA dan membutuhkan jasa NLA panggilan ke rumah. Dan juga apakah pelanggan membayar harga yang kami harapkan? Ya, harga jasa yang kami tawarkan juga cukup murah, yaitu mulai dari 25.000 dan sebanyak 64,7% bersedia menggunakan NLA kami. Dan apakah pelanggan akan kembali ke produk kami? Tentu saja karena berdasarkan hasil survei, 82,4% responden bersedia menggunakan jasa nail art ketika memiliki masalah dalam kukunya. Dan apakah pelanggan akan merekomendasikan produk kami kepada orang lain? Ya, karena pelanggan juga merekomendasikan Audiobest kepada lingkungan sekitar melalui seperti percakapan dari mulut ke mulut ataupun juga dari sosial media. Kemudian didapatkan conclusion atau hasilnya itu perseverance dan masuk ke dalam bagian realizations atau insight, di mana sebanyak 16,2% responden tidak ada koneksi melakukan LR dengan harga yaitu mulai dari 25.000. Dan hal ini juga memberikan wawasan kepada kami atau insight untuk bisa menekan harga dengan tetap menjaga kualitas dari LR kami. Dan juga penurunan harga ini diharapkan dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang murah namun juga berkualitas. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya akan kami lakukan yaitu dengan melakukan uji coba produk sebelum diluncurkan, melakukan promosi dan kerjasama mitra, dan juga evaluasi berkala terhadap produk dan juga proses produksinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kusnul Fadila. Baik, selanjutnya masuk ke dalam financial plan. Boleh nih, Saura? Nah, jadi di sini yang pertama terdapat startup cost. Jadi kami berencana untuk membuka salon. Selain kami membuka jasaan nail art panggilan ke rumah, kami pun akan berencana untuk membuka salon. Membuka salon dalam bentuk bangunannya.
Nah, jadi untuk yang pertama terdapat startup cost, di mana untuk biaya awal dasar adalah biaya sewa, biaya persediaan, eh, dan bahan baku, dan juga biaya desain website. Nah, jadi untuk total investasi awal tersebut yaitu sebesar 60 juta. Jadi untuk loans atau pinjaman dari college maupun dari yang lain itu yaitu sebesar 150 juta. Jadi kami mempunyai startup capitalnya itu sebesar 210 juta. Nah, 210 juta tersebut bisa dibilang untuk modal awal kami. Nah, selanjutnya untuk biaya awal didasarkan pada proyeksi 1 tahun. Nah, boleh next, Aura? Baik, selanjutnya di sini terdapat forecast P&L di mana dari bulan Januari hingga bulan Desember tersebut mengalami kenaikan. Namun pada bulan Januari karena kami bikin plan itu baru membuka toko di awal Januari, jadi di bulan Januari tersebut kami banyak untuk mengeluarkan biaya atau expense. Jadi total expense kami itu sebesar 120.500.000 karena kami itu eh, menyewa menyewa toko selama 1 tahun seperti itu karena pada saat pada saat apa namanya pada saat menyewa itu harus bayar selama 1 tahun. Jadi dari bulan Januari itu kami mengalami defisit. Namun pada bulan-bulan selanjutnya kami mendapatkan profit seperti itu. Boleh next, Aura? Selanjutnya di sini terdapat forecast cash flow di mana pada forecast cash flow tersebut dari bulan Januari hingga bulan Desember terus mengalami kenaikan dari setiap bulannya. Jadi bulan Januari walaupun mengalami defisit, tapi pada bulan Februari, Maret, dan hingga Desember tersebut terus mengalami kenaikan pada cash outflow-nya. eh, Sebenarnya di dalam cash inflows-nya tersebut eh, dari bulan Januari hingga bulan Desember pun mengalami peningkatan. Jadi tertutupi dengan biaya-biaya eh, biaya-biaya tak terduga dari setiap bulannya seperti itu. Boleh next, Aura? Nah, selanjutnya di sini terdapat forecast balance sheet jadi untuk forecast balance sheet itu untuk net asetnya itu yaitu kami mempunyai 75.681.818. Lalu kami juga mempunyai total equity sebesar 75 juta juga. Lalu untuk rata-rata dari sales price per unit itu adalah sebesar 100.000. Lalu untuk average cost of each unit itu sebesar 21.000, di mana kami memiliki gross profit margin sebesar 79%. Lalu kami juga memiliki fixed cost sebesar 236 juta. Dan selanjutnya kami mempunyai operating expenses sebesar 18 juta. Jadi setiap tahunnya kami eh, setiap bulannya kami mendapatkan 26.125.000 seperti itu. Boleh next, Aura? Nah, selanjutnya di sini terdapat financial projection dari 1 tahun sehingga 5 tahun. Jadi setiap tahunnya tentunya kami akan mengeluarkan biaya untuk equipment. Lalu kami juga tentunya akan terus menambah karyawan di setiap tahunnya. Tapi untuk Rene sendiri tersebut kami tidak untuk menambah. Selain itu untuk totalnya setiap tahunnya pun terkadang mengalami peningkatan dan juga terkadang tidak mengalami peningkatan. Dan untuk pendapatannya sendiri di tiap tahun itu kami terus mengalami peningkatan seperti itu. Boleh next, Aura? Nah, selanjutnya terdapat unit economics di mana hingga tahun 2000.
2024 itu kami, mempunyai unit ekonomi, yaitu revenue-nya 313 juta dengan COGS 65 juta dan, gross profit itu 247 juta dan pada tahun 2022 CAC-nya itu Rp7.655. Selain itu untuk KRPU-nya itu sebesar Rp104.500. Boleh next, Aura? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aura. Baik, akan saya lanjutkan di slide ini yaitu membahas tentang sales plan, di mana untuk customer sales funnel-nya yang pertama yaitu target pasarnya sesuai dengan SOM, di mana yaitu wanita usia 15 hingga 55 tahun di Jabodetabek, yaitu sebanyak 1,36 juta jiwa. Dan untuk leads-nya yaitu wanita berusia 15 sampai 55 tahun di Jabodetabek yang berminat dengan nail art yaitu ada sebanyak 1,20 juta orang. Dan untuk peluang atau prospeknya perempuan usia 15 sampai 55 tahun di Jabodetabek tersebut mempunyai kebutuhan dan anggaran untuk nail art yaitu sebanyak 1,14 juta orang dan juga untuk pelanggannya yaitu di mana wanita berusia 15 hingga 55 tahun dan menggunakan layanan kami yaitu di Jabodetabek sebanyak 1,5 juta orang. Masuk ke dalam customer acquisition plan di mana untuk target customer segment type-nya yaitu perempuan berusia 15 sampai 55 tahun di mana kelompok ini adalah usia yang paling aktif menggunakan layanan nail art dan mereka umumnya memiliki kesibukan yang tinggi sehingga membutuhkan layanan nail art yang praktis dan juga nyaman. Kemudian masuk ke dalam target customer segment number di mana di sini the number of women living in Jabodetabek yaitu wanita yang berdomisili di Jabodetabek dan menggunakan kombinasi berbagai saluran melalui pemasaran dapat diperkirakan jumlah leadnya itu yaitu sekitar 100 sampai 200 lead per bulan. Di mana secara umumnya itu biaya untuk mengubah prospek ini menjadi pelanggan yaitu melalui layanan kecantikan itu bisa berkisar antara 5% hingga 20% dari harga layanan rata-ratanya. Dan channel untuk eh, mengetrack pelanggan itu kita melakukannya melalui sosial media dan juga melalui influencer marketing juga. Baik, selanjutnya di sini terdapat go-to-market strategy, di mana Audiblash adalah bisnis seni kuku rumahan yang berlokasi di Jakarta. Jadi Audiblash ini menawarkan beragam layanan nail art, mulai dari manicure, pedicure, hingga desain nail art. Audiblash juga mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan, di mana Audiblash juga menggunakan produk nail art berkualitas dari merek ternama. Audiblash juga selalu mengikuti tren nail art terkini demi memberikan hasil yang terbaik. Lalu terdapat cara-cara yang bakal kami lakukan dalam pemasaran online seperti membuat situs website atau blog, melakukan pemasaran media sosial dan juga iklan sosial. Dan di sini terdapat Instagram dan juga jenis dari desain kuku kami dan terdapat juga brand logo. Boleh di next, Aura? Baik, selanjutnya itu masuk ke dalam funding plan di mana yang pertama yaitu berapa banyak dana yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat usaha ya dalam pendanaan untuk usaha tingkat berikutnya kami perkirakan yaitu sebanyak 150 juta dan berapa banyak yang telah di bootstrap atau kami danai itu sebagian dana untuk usahanya berasal dari anggota modal saham dari kami sendiri. Kemudian ada berapa banyak yang bisa kami bootstrap. Kami memperkirakan jumlahnya itu cukup banyak dan berapa banyak pendanaan eksternal yang dibutuhkan. Untuk pendanaan eksternal kami perkirakan membutuhkan sebesar 100 juta karena untuk membangun bisnis ini kami memerlukan dana yang tidak sedikit. Dan untuk selanjutnya, yaitu kami memprioritaskan hal-hal penting dengan perlengkapan yang berkualitas
dan juga melalui portable dan ruang kerja yang nyaman. Kemudian kita berinvestasi dalam pemasaran branding seperti membangun kehadiran online yang kuat dan juga foto berkualitas tinggi dan promosi yang kami targetkan. Kemudian kami juga membangun hubungan dengan seniman kuku lain dan profesional di industri tersebut untuk mendapatkan dukungan dan juga kolaborasi. Dan kami menawarkan paket atau program loyalitas untuk mendorong bisnis kami. Dan juga kami berpartisipasi dalam acara atau pasar lokal untuk menunjukkan keahlian kami dan mendapatkan exposure. Dan yang terakhir, kami memberikan layanan kepada pelanggan dengan sangat baik untuk membangun reputasi yang positif dan juga untuk menarik referensi dari pelanggan. Baik, di slide ini yaitu ada tim composition di mana terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Lutfifer Azura, sebagai CEO atau CMO, dan juga Usma Fadila sebagai COO dan juga CFO-nya. Di mana kami sama-sama menyukai NLR dan juga mempunyai goal yang sama, yaitu untuk membangun venture atau usaha ini. Dan kami juga orang yang bertanggung jawab dan juga pekerja keras. Dan kami berharap dengan adanya venture atau usaha ini, kami dapat membantu orang-orang untuk menyelesaikan masalahnya, terutama perempuan, ketika menghadapi masalah untuk mempercantik punya. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.